Oke, selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas soal tato removal atau gimana cara ngilangin tato ya. Kebetulan tadi ada yang WA nanyain, "Dok, gimana sih cara kerjanya untuk ngilangin tato itu?" gitu. Akhirnya saya kepikiran juga sih, why not kita bikin konten soal prinsip kerja ini. Dan mungkin kedepannya saya akan lebih memilih untuk bikin konten-konten soal bagaimana sesuatu dikerjakan. Jadi maksud saya adalah lebih ke bagaimana proses dari satu treatment. Termasuk di dalamnya adalah penyulit-penyulitnya yang kadangkala ini tiap pasien itu punya masalah atau mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi itu cukup berbeda, cukup berlainan. Ini yang kemudian menjadikan satu treatment itu bisa saja memberikan result atau hasil yang cukup berbeda gitu loh. Karena yang perlu kalian tahu ya, ketakutan saya itu adalah kalian melihat suatu treatment yang saya tampilkan di konten itu, kemudian kalian plottingkannya adalah nggak ada faktor lain, saya harus sama dengan konten itu. Nah ini yang kemudian menurut saya harus menggali lebih dalam nih, supaya kalian semua yang nonton konten saya itu lebih rasional, lebih ngerti bahwa faktor di tiap orang itu berbeda ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau tato removal kayak gini ya, maka saya akan membahas titik-titik poin inti dari treatment ini, apa intinya dan apa penyulitnya, sehingga kalian yang menyimak bisa lebih rasional dan tidak harus, maksud saya tidak bisa kemudian pakemnya sama, saya harus sama dengan konten itu. Ada beberapa kasus pasien datang terus kemudian saya punya flek nih, padahal flek itu kan macam-macam nih, dari yang freckles, melasma, terus kemudian ada yang lentigo, macam-macam lah di situ. Nah, ini mereka taunya ini flek, maka saya harus digitukan juga. Nah, ini yang kemudian bisa misinformation ya, menjadi satu informasi yang salah. Makanya saya pengen kalian lebih rasional, saya pengen kalian lebih ngerti ya, dengan saya pengen menyajikan satu proses atau prinsip kerja, termasuk di situ kalau penyulit-penyulitnya apa gitu, sehingga kalian kalau punya keluhan kalian bisa lebih terbuka, lebih open ya. Jadi yang dari konten-konten kemarin tuh rasanya kok edukasi untuk mengerti masalah titik proses ini kok kayaknya kurang. Jadi saya pengen bikin konten yang bisa kemudian explaining bagaimana dokter memanage suatu keluhan dari pasien. Jadi bukan masalah misalkan saya tunjukkan before after gitu. Kadang-kadang pasien sudah tertanamnya adalah ini berapa kali, ini berapa kali tindakan. Ini berarti buat saya berapa kali tindakan harus juga sama dengan itu segala macam. Bukan seperti itu, karena kita tidak bisa memplottingkan dengan semudah itu. Setiap kasus selalu memiliki penyulitnya masing-masing dan kondisi klinis masing-masing. Ya, oke deh, kita back to the topic. Kali ini konten ini saya mau bahas soal bagaimana laser bisa kemudian digunakan untuk removal atau menghilangkan pigmen tato. Oke, kita simak video berikut deh. Di video ini kalian bisa lihat bagaimana proses laser tato saya kerjakan. Ini adalah proses tato perdana, dan biasanya umumnya dengan seri laser yang saya gunakan itu sudah banyak sekali perubahan pigmen tato yang ada di situ. Kita review sedikit deh. Kalau yang namanya tato itu kan sebetulnya adalah memasukkan suatu tinta ya, granula tinta masuk ke dalam area kulit di dermis katakanlah. Kalau di epidermis pasti cepat hilang ya. Kalau tatonya dia permanen, dia mesti masuknya ke area mid dermis atau area dermis tapi di bagian lebih dalam sedikit lah. Nah, di situ diletakkan semacam tintanya tadi gitu. Nah, kualitas tinta di sini akan sangat berpengaruh terhadap nantinya bagaimana si laser ini bekerja. Jadi laser ini, dia kalau kalian tahu ya, dia akan menghajar pigmen dengan tanpa mendestruksi atau mungkin
tetap mendestruksi, tapi dia tidak terlalu banyak mengganggu jaringan di sekitarnya. Ini istilahnya adalah fototermolisis, selektif fototermolisis. Jadi dia akan menghajar pigmen, misalkan hitam atau biru di situ. Maka kita akan menghajar pigmen hitam atau biru itu. Kemudian jaringan di sekitarnya mungkin akan terdampaknya sedikit. Jadi dia akan menghajar itu, lalu kemudian pigmennya kemudian pecah, atau dalam artian kita potong-potong lah, intinya seperti itu, hancur menjadi partikel yang lebih kecil, lalu kemudian oleh jaringan akan dimakan. Istilah kedokterannya sih difagositosis ya, akan dibersihkan oleh jaringan. Dan ini nanti akan balik ke bagaimana kualitas dari tato si pasien tersebut dan kemampuan bagaimana kondisi kulit dari pasien per pasien untuk mengurai. Nanti akan dilihat setelahnya, kalau dia misalkan masih ada sisa, kerjakan lagi. Jadi intinya adalah ada banyak yang harus kita lihat ya sebetulnya. Dari warnanya, kualitas tatonya, luasnya, terus kemudian lokasinya, segala macam. Pasti di situ ada banyak pertimbangan. Ada sistem scoringnya, tapi ya kalau saya ungkapkan di sini cukup rumit buat awam. Jadi memang lebih gampangnya adalah dari fototermolisis tadi kita harus menilai seberapa dia pecah lalu kemudian dimakan oleh jaringan, dan kita menilai prosesnya seberapa di pasien tersebut. Perlu pengulangan, ya diulang lagi. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya ditanya, dok, 1 kali laser untuk tato hilang nggak? Nah ini kan pasti kita harus melihat bagaimana di situ faktor-faktor dari tato tersebut. Nah inilah yang saya sebut proses. Jadi kita nggak bisa langsung mengklaim sekian persen pasti hilang, sekian persen pasti hilang. Tidak bisa. Yang bisa kita kerjakan adalah melihat seberapa dia efisiensi dari pengerjaan dari laser tersebut terhadap pigmen tato pasien per pasien. Oke, mungkin itu ya yang mau saya bahas, dan memang nantinya mungkin saya akan bikin konten-konten serupa lah, proses untuk ke arah pengontrolan jerawat, proses untuk ke arah bagaimana manajemen scar segala macam. Karena kasus per kasus pasti punya tantangan tersendiri dan penyulit tersendiri. Kita tidak bisa mengklaim dan mematematika semua dengan mudah. Pada kenyataannya setiap pasien pasti punya penyulitnya sendiri-sendiri dan kita perlu memanage sendiri-sendiri. Itu aja. Oh ya, kalau ngobrolin soal harga sudah pernah saya bikinkan kontennya. Kalian boleh banget untuk nyimak yang kemarin deh ya. Kalian boleh simak, saya cantumkan di deskripsi, juga linknya di atas ini. Silahkan klik, simak di situ untuk pakem harga di Natasha. Mungkin cukup sekian dari saya. Kapan-kapan kita ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang lain. Jika kalian senang dengan video ini, silahkan like, silahkan share, silahkan komen ya. Kalau kalian mau tanya apapun, saya akan balas komen kalian jika memang memungkinkan. Cukup sekian dari saya. See you on the next video. Ciao.